Ulang ya. Jadi dari judul, ini lihat teman-teman ya, harus disamakan dulu nih judulnya. Pengembangan bahan ajar, materi, SPLDV, misalkan sistem persamaan linear dua variabel, dengan menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa SMP. Nah, harus sampai sana. Judulnya tolong disamakan, nanti arahannya ke sini. Ya, karena judul itu menunjukkan metode penelitian. Jadi kalau metode penelitiannya RND itu judul kata depannya itu sudah harus muncul kata pengembangannya. Harus jelas pengembangan materi apa, menggunakan apa, untuk apa, objeknya siapa, itu harus jelas. Rata-rata mahasiswa itu ya sesuka-suka hati aja, yang penting rancangannya saya tahu mau pakai CTL materi ini, kemudian buatlah kalimat dengan redaksi sendiri, sehingga tidak menunjukkan ciri khas dari RND-nya. Jadi teman-teman harus detail judulnya seperti ini ya. Oke, saya lanjut ya ke yang tadi. Ke selanjutnya. Nah, saya ulang, dari pertama kita melakukan studi pendahuluan, harus mengetahui dulu di lapangan bahwa apakah materi itu memang sulit dipelajari, apakah memang materi itu bahan ajarnya yang digunakan oleh guru di lapangan memang tidak optimal atau belum optimal, bahwa pada umumnya guru melakukan pembelajaran tidak menggunakan LK, hanya bermodalkan buku ajar misalnya, atau memang pengajarannya hanya mengajarkan dengan secara langsung saja tanpa menggunakan bahan ajar, rumus langsung diberikan secara langsung kepada siswa misalkan. Nah, dan juga teman-teman harus sudah punya kajian-kajian teori yang mendukung pendekatannya, kemampuannya, itu sudah di awal dari teman-teman melakukan riset sudah tahu. Buatlah rancangan bahan ajarnya dalam bentuk draft. Nanti draftnya harus apa aja nanti saya sampaikan. Rancangan tersebut dibawa ke forum group discussion dan kemudian akhirnya divalidasi. FGD dilakukan bersama dosen pembimbing, bersama ahli sebetulnya. Ahli di sini ya minimal dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Kemudian sudah divalidasi, boleh terjadilah atau terbentuklah sebuah draft awal. Draft awal ini kemudian dilakukan uji coba atau dilakukan pembelajaran. Diberikan pembelajaran hanya ke satu sekolah saja. Satu sekolah dan satu kelas saja untuk uji coba terbatas ini. Uji coba terbatas 1 berarti ya. Ini juga draft awal misalkan. Aduh, saya nggak pakai note. Draft awal misalkan. Ini yang pertama misalkan ya. Nah, kemudian sudah melakukan ketika teman-teman melakukan uji coba terbatas, tentu teman-teman akan diobservasi oleh observer. Nah, dari observer itu nanti teman-teman akan mendapatkan masukan-masukan. Masukan-masukannya seperti apa? Apakah pembelajarannya seperti ini? Apakah LKPD-nya sudah optimal? Apakah ada kekurangan dalam LKPD-nya? Itu ada masukan tidaknya dicatat. Kemudian, apakah perlu revisi atau tidak LKPD yang teman-teman kembangkan? Kalau ternyata perlu revisi, ya perlu revisi. Revisi dulu berarti. Perbaiki dulu. Kalau tidak perlu direvisi, maka teman-teman akan uji coba lebih luas. Di mana uji coba lebih luasnya? Kalau yang tadi itu di satu sekolah, yang ini uji coba terbatas hanya satu sekolah. Kalau uji coba luas pakai 2 sekolah lain. 2 sekolah lain tentu akan bertemu mungkin dengan sampel yang lain pastinya ya. Nah, coba teman-teman bayangkan ya, RND ini dengan alur yang cukup lumayan panjang, teman-teman mungkin enggak ini dilakukan 1 semester kira-kira? Idealnya nggak mungkin. Enggak, Bu. Idealnya nggak mungkin. Tapi ini harus terjadi dan harus selesai kalau mau cepat sidang. Berarti teman-teman melakukan hal-hal ini itu harus secepat mungkin.
nggak boleh dilama-lamain. Ibarat dari uji coba terbatas pertama ke uji coba terbatas kedua, itu nggak boleh terlalu lama. Ya, jadi jangan santai, ini nggak bisa santai kalau Randy untuk penelitian S1 ini nggak bisa santai. Jadi teman-teman harus kerja keras. Kerja keras. Jangan berlama-lama membuat draft. Membuat draft itu harus sangat cepat kerjanya. Karena bayangkan, sampel misalkan kelas 7 pada semester itu, di uji coba terbatas 1, itu sedang berjalan. Bayangkan, di uji coba terbatas luas, dengan menggunakan sekolah yang berbeda, 2 sekolah, itu harus pada semester yang sama. Kalau teman-teman sangat santai melakukan penelitiannya, maka teman-teman akan bertemu materi tersebut, bayangkan, di kapan? Di tahun berikutnya. Logikanya begitu ya. Semester itu sedang berjalan. Teman-teman santai gitu melakukan risetnya. Kemudian ternyata karena sesantai itu, nggak ada sekolah lain yang lagi materi itu. Artinya teman-teman harus cari sekolah lain yang memang sedang belajar materi itu, kemungkinan besar di tahun berikutnya. Bayangkan, nggak mungkin kan? Nggak mau lama-lama kan bikin skripsinya. Berarti teman-teman harus rada kerja keras. Nah, lanjut ya. Dilakukan uji coba luas kedua di 2 sekolah. Ya. Yang pertama tadi hanya di 1 sekolah, yang kedua di 2 sekolah yang berbeda dengan uji terbatas. Selanjutnya, ketika sudah diuji cobakan ke 2 sekolah, teman-teman nanti akan diberikan lagi masukan. Masukan yang kedua ini cukup dari siswa saja. Jadi validasinya dari siswa mengenai keterbacaan, mungkin mengenai konteks-konteks apakah mudah dipahami atau tidak. Nah, nanti divalidasi lagi, validasinya oleh siswa saja sampelnya. Kemudian lihat lagi, ada revisi tidak? Kalau tidak ada revisi, berarti sudah jadi final product. Dan kalau ada revisi, tentu direvisi lagi sebelum sampai final product. Nah, teman-teman, ketika memberikan uji coba terbatas dan luas, itu teman-teman harus sampai ke apa namanya? ke memberikan tes kemampuan. Jadi ketika uji coba terbatas, selain LKPD yang kita revisi, teman-teman juga harus memberikan tes, contohnya tadi kemampuan komunikasi di awal, untuk melihat apakah siswa di kelas tersebut kemampuan komunikasinya setelah diberikan LKPD yang teman-teman rancang sudah bagus atau belum, sudah mencapai KKM atau belum. Itu juga untuk menguji efektivitas teman-teman punya LKPD. Begitu ya. Panjang ya. Bisa dilakukan tidak? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Jadi Wayahna ini 2018 harus rada manteng dulu nih, karena nanti kita akan bikin yang seperti ini, gitu, akan melakukan seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengetahui dulu lah minimal alurnya sambil berjalan. Nanti kalau risetnya itu sambil berjalan, akan juga dibimbing oleh dosen pembimbing masing-masing. Di sini ada dosen bergabung, Bu Puji? Ada Bu Ratna, ada Bu Ripi, Pak Wahyu. Ada Bu Indah tadi, ada Bu Aflis. Oh iya, jadi bersama juga di sini ada dosen-dosen yang nanti bakal calon pembimbing teman-teman. Nah, Bapak Ibu dosen juga di sini, Bu Ripi, Pak Wahyu, mungkin dan teman-teman lainnya yang bergabung di sini, Ibu Bapak dosen, harus mulai kita move on dari penelitian-penelitian sebelumnya yang biasa tentang eksperimen saja atau deskriptif, kuantitatif atau kualitatif saja. Sekarang sudah ke R&D ya Bapak Ibu, kita juga harus cukup lari-lari mungkin ketika nanti membimbing mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan karena memang tren penelitian itu terus berkembang, kita tidak bisa bersifat statis, harus dinamis dan berkembang ketika ada penelitian-penelitian yang memang sedang tren dilakukan pada umumnya ya, di dunia pendidikan tentunya. Oke, dari Bapak Ibu dosen juga boleh mungkin kalau misalkan ada masukan, karena di sini bukan berarti saya ahli dalam R&D, tapi karena menggugurkan kewajiban saja yang menyampaikan Kaprodi, sehingga saya harapkan terjadi diskusi di grup ini untuk
diberikan masukan yang lebih baik lagi mengenai desain ini. Ada Bu Ripi? Bu Ripi ada Bu Ripi? Pak Wahyu Setiawan? Ada Pak, ada Bu. Alhamdulillah di sini ada Ibu Dr. Ripi yang bisa bergabung juga di sini Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Sama Bu. Ya sesuatu yang baru ya Bu di Iya, di prodi kita ya. Kita tapi harus kita sambut bersama lah, dan memang untuk memang harusnya sih semua dosen bergabung juga ya Bu ya, agar bersinergi gitu, apa yang disampaikan dengan nanti yang dibimbingkan juga selaras ya Bu. Ya nanti mungkin Bapak Ibu dosen lainnya bisa ikut bergabung juga. Ibu kalau misalkan nanti saya ada yang keliru atau harus ditambahkan, silahkan ikut berpartisipasi juga ya Bu ya, dan Bapak Ibu yang lain di sini. Ya. Ya, oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu dan anak-anak teman-teman sekalian. Nah, jadi tahap pembimbingan nanti lumayan agak panjang. Nah, seperti ini nanti kalau teman-teman setelah menyusun proposal ya. Pertama ini konsultasi rencana kegiatan studi pendahuluan dan rencana penyusunan desain produk. Jadi di awal itu yang yang dibimbingkan itu adalah produknya sampai ke instrumen-instrumennya dari awal. Nah, ini dari tahap pertama sampai ke tahap kedua itu mungkin terjadi waktu yang panjang gitu. Tapi jangan panjang-panjang juga karena kita harus move on ke kegiatan yang lainnya. Mungkin bisa sampai 1 bulan atau 2 bulan gitu untuk membuat sebuah desain produk yang bagus. Nah, kemudian konsultasi hasil uji pendahuluan, melakukan validasi desain produk oleh pembimbing, rencana kegiatan uji coba, kemudian melakukan validasi desain produk oleh praktisi dan ahli, kemudian konsultasi revisi produk berdasarkan hasil validasi, melakukan uji coba terbatas dan direvisi, uji coba luas dan direvisi, dan akhirnya sampai kepada uji coba terbatas dan konsultasi akhirnya. Nah, jadi ini sama seperti alur ini sebetulnya ya. Hanya ini pertemuan-pertemuan pembimbingannya. Tapi tentu teman-teman 2018 walaupun ada jadwal pembimbingan, tapi realitanya tidak se-strict yang seperti dijadwalkan. Jadi teman-teman tentu masih bisa bimbingan dengan dosen pembimbing di luar dari 6 pertemuan yang dijadwalkan oleh lembaga. Jadi jangan khawatir, walaupun aduh saya jatahnya cuma 6 pertemuan ketemu dosen pembimbing, udah habis, tapi draft saya belum selesai, ya enggak gitu juga. Tetap bisa berkomunikasi dengan dosen pembimbing masing-masing nantinya, gitu ya. Nah, dalam studi pendahuluan, paling tidak ada 2 hal yang harus dilakukan, yaitu studi literatur dan tadi studi lapangan ya, studi kepustakaan dan cek di lapangan kondisinya seperti apa yang memang terjadi di lapangan. Itu menjadi bahan-bahan awal untuk studi pendahuluan. Jadi harus ada dasarnya ketika teman-teman nanti mengembangkan bahan ajar, itu dasarnya apa? Jangan, saya mah suka aja Bu bikin bahan ajar tentang segi 4, tapi nggak punya dasar, ya nggak bisa begitu. Tentu harus dari dasarnya adalah lapangan dan teori yang mendukung. Nah, studi literatur yang digunakan untuk apa? Untuk menemukan konsep-konsep atau landasan teoritis yang memperkuat suatu produk, mengkaji ruang lingkup suatu produk, keluasan penggunaan, kondisi pendukung, dan lain-lain. Mengetahui langkah-langkah yang paling tepat untuk mengembangkan produk itu seperti apa. Memberikan gambaran hasil penelitian terdahulu yang bisa sebagai bahan perbandingan untuk mengembangkan produk tersebut. Nah, itu ya, jadi perlunya literatur itu seperti itu. Studi lapangan, untuk apa yang dilakukan ketika studi lapangan? Untuk pengukuran kebutuhan dan penelitian dalam skala kecil. Karena dalam pengembangan suatu produk, sebaiknya didasarkan atas pengukuran kebutuhan. Ya, jadi berdasarkan kebutuhan di lapangan, jangan sampai teman-teman menyusun bahan ajar, tapi ternyata bahan ajar tersebut nggak dibutuhin di lapangan. Bu, itu mah memang udah gampang, belajar itu mah nggak usah dibikin lagi pengembangannya, memang nggak ada masalah. Nah, itu berarti tidak melakukan atau tidak membuat bahan ajar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi teman-teman harus ke lapangan dulu, dicek di lapangan itu apa yang dibutuhkan,
apa yang menjadi masalah, apa yang harus dikembangkan, bahan ajar materi apa yang harus dikembangkan. Nah, itu harus dicek pada studi lapangan. Nah, yang tadi saya bilang di tahap kedua ada perancangan produk. Perancangan produk itu tentu berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, mencakup pertama tujuan dari penggunaan produknya. Jadi ini berarti sistematika ya. Pertama, tujuan dari penggunaan produknya. Yang kedua, siapa pengguna dari produk tersebut. Yang ketiga, deskripsi dari komponen-komponen produk dan penggunaannya. Oh, ini sistematikanya mah. Sistematikanya dijilid atau dalam satu paper, ya maksudnya dijilid dalam satu draft ya. Pertama, nama produknya apa? Misalkan bahan ajar materi segi 4. Deskripsi produknya. Ini tuh apa isinya produk ini tuh. Konteksnya apa, menggunakan apa, pendekatan yang dipakainya apa, untuk mengembangkan apa, itu jelas dideskripsikan di awal. Kemudian tujuan pengembangannya untuk apa, manfaat bahan ajarnya untuk apa, langkah penggunaan produknya seperti apa, dan instrumen untuk mengukur kemampuannya itu apa, dirancang dalam sebuah draft. Nah, kalau ini sudah jadi draftnya, jadi ada bahan ajarnya, ada namanya, ada bahan ajarnya, ada instrumen untuk mengukur efektivitas dari bahan ajarnya. Kalau sudah dibendel dalam satu draft, ya nggak dibendel juga ya, dijilid. Kalau ini diminta dijilid ya, kalau nggak dijilid ya diklip aja mungkin ya untuk dibimbingkan, tidak usah terlalu kaku. Kemudian ini kalau sudah jadi, dilakukan FGD yang tadi saya bilang ke tahap ketiga tadi. FGD pengembangan, saya ketutupan ini. FGD pengembangan produk awal. Jadi pengembangan produk awal dari draft kasar yang sudah dibuat. Jadi meskipun demikian, draft produk tersebut harus disusun lengkap dan sesempurna mungkin. Karena itu yang bahan itu yang mau kita kembangkan ke depannya. Nah, draft atau produk awal dikembangkan oleh peneliti bekerja sama atau meminta bantuan para ahli dan atau praktisi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, ya oleh pembimbing maksudnya ya. Atau mungkin oleh guru-guru senior yang bisa mendukung. Nah, pada tahap ini sering juga disebut tahap validasi ahli. Nah, jadi draft itu harus sesempurna mungkin, walaupun memang judulnya awal ya, produk awal, tapi buatlah sesempurna mungkin, seolah-olah tidak akan ada revisi gitu. Jangan begini ya, ya udah deh yang ini minimalis dulu biar ada revisi, nanti revisinya saya udah tahu mau diapakan gitu. Nanti jadi ketika produk jadi itu sudah tahu. Jadi ibarat yang ini minimalis nanti yang bagusnya di akhir gitu, udah kebaca. Ya jangan juga seperti itu. Berusahalah dari awal sudah membuat produk yang memang optimal. Kemudian uji coba atau evaluasi oleh ahli bersifat perkiraan. Jadi judgement awalnya ya perkiraan aja. Tidak berarti paten gitu apa yang disampaikan oleh ahli. Berdasarkan analisis dan pertimbangan logika dari para peneliti atau ahli. Yang keempat, validasi dilakukan terhadap komponen-komponen produk yang dikembangkan. Nah, jadi sudah di FGD-kan, keluarlah hasil validasi, jadi ada draft-nya gitu, kalau sudah di FGD-kan. Draft bahan ajarnya seperti apa nih. Jadi teman-teman setelah melewati alur, tadi berapa? 1, 2, 3, keempat, sudah punya draft bahan ajar. Nih ya, sudah studi pendahuluan, sudah merancang, sudah melakukan FGD bersama ahli di sini adalah pembimbing 1 dan 2, keluarlah draft. Nah, jadi draft ini yang sudah divalidasi oleh ahli melalui FGD. Kalau sudah melalui ini, boleh langsung uji coba terbatas. Nah, sebelumnya komponen bahan ajar itu di sini ya, ada beberapa komponen yang memang harus muncul dalam bahan ajar. Ini saya nggak ada nomornya, jadi bingung. Awalnya dari mana? Mungkin dari tujuan ya. Tujuan, jadi harus memuat tujuan dari kegiatan pembelajarannya itu seperti apa. Berorientasi pada keterampilan, kognitif, ataupun sampai ke sikap. Mungkin seperti itu. Ya, itu sudah biasa ya. Di dalam RPP atau LKS memang selalu seperti itu adanya ya. Nah, ada juga sih yang suka bikin LKS tapi langsung aja ke instruksi gitu, ke instruksi soalnya, tahapan-tahapan pembelajarannya langsung. Nah, jadi kalau sekarang karena kita membuat draft bahan ajar yang utuh, upayakan 6 komponen ini muncul. Gitu.
Nih, bagaimana inputannya merupakan bahan atau rujukan yang dijadikan kepotong ya? Nah, nanti saya share aja ya untuk komponen bahan ajar ini. Nanti kalau dibuka, kalau nggak oh mungkin sayanya nggak usah diginiin ya. Nah, dibeginikan saja ya. Terlalu bawah. Kalau ini kelihatan Bu Puji? Kebaca? Nggak kelihatan Bu Oh, nggak Nelly. kelihatan ya. Nanti saja mungkin ya, ini untuk komponen bahan ajarnya ya. Nanti saya share ini PPT-nya biar bisa dibaca lebih lanjut. Ini kecil-kecil banget soalnya. Ini kalau misalkan model, kalau model nih, ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Sintak itu berarti tahapan pembelajarannya. Prinsip reaksi, bagaimana respon yang terjadi ketika teman-teman ancang-ancang yang terjadi ketika teman-teman menyampaikan dengan audiens. Sistem sosial, apakah ada interaktif dalam pembelajarannya. Sistem pendukung, itu juga menurut saya untuk cukup ribet kalau memang bukan berarti membatasi sekali lagi. Tapi teman-teman S1 mungkin akan lebih mudah untuk berkecimpung hanya di bahan ajar saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman S1 juga mau menciptakan sebuah model dari pengembangan yang ada. Tapi mungkin skripsi yang bagus, skripsi yang selesai ya Bu Ripi ya. Skripsi yang bagus itu skripsi yang selesai gitu. Kali ya Bu. Kalau mau ideal nanti kalau sudah ini. Ya, kalau mau ideal nanti kalau sudah selesai skripsinya ya. Jadi kalau sekarang mah yang penting cepat selesai dulu lah gitu. Kalau cepat selesai kayaknya cukup di bahan ajar saja gitu ya. Nah, itu. Ini ada teori-teori kalau mau mengambil yang apa tadi? Model. Kalau untuk yang media juga sama, ada beberapa komponen yang memang harus muncul di draft di draft model media awalnya, nih seperti kelayakan praktis, teknis, dan biaya segala macam. Nah, jadi sekali lagi mungkin teman-teman juga bisa lihat ya, dan memang akan sangat mudah dilakukan oleh teman-teman karena sudah terbiasa kalau bikin bahan ajar mah ya. Jadi di bahan ajar aja ya. Kita dealkan saja walaupun saya nggak boleh maksa. Tapi ternyata tadi dari food juga bahan ajar yang lebih banyak ya. Nah, untuk komposisi penulisan penelitian ini tapi sebetulnya tidak harus seperti ini ya. Ini kalau kita representasi ke halaman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti membuat sampai halaman terakhir, selesai akhir, bab 1 itu 10% halaman dari total. Kajian teori 10%, metode penelitian cukup 5%. Hasil dan pembahasan 65%, kesimpulan 5%. Tapi ini nggak kaku loh ya, nggak baku menurut saya. Kalau misalkan teman-teman, tapi fokusnya adalah yang paling banyak harus di bab 4, hasil dan pembahasan. Tapi kalau teman-teman, Bu, saya pendahuluannya mau banyak-banyak gitu karena teorinya itu cukup banyak yang mendukung, ya silakan saja. Tapi jangan sampai kebalik, latar belakangnya banyak banget, ternyata bab 4-nya cuman beberapa halaman. Nah, itu yang nggak benar ya. Silahkan. Ini idealnya seperti ini, tapi teman-teman kalau memiliki keinginan untuk mengembangkan lebih banyak di halaman-halaman bab-bab tertentu, silahkan. Boleh-boleh saja. Asal proporsinya terbesar ada di bab 4. Nah, di sini juga ada beberapa contoh ketutupan. Contoh lembar validasi. Nah, ini nanti mungkin dibaca saja oleh teman-teman ya, karena ini merupakan lampiran, bisa dilihat nanti di PPT-nya secara langsung. Ini ada validasi untuk modul, ada validasi untuk apa ini? Perangkat model. Oleh yang bahan ajarnya nggak ada. Dan nanti kalau sudah divalidasi, kita bisa lihat persentasenya di mana hasil validasi ahli yang kita ahli dari bahan ajar yang kita uji. Apakah rentangnya di mana? Kalau rentangnya ada di poin ketiga ini berarti kurang valid. Disarankan ini tidak dilanjutkan. Perbaiki atau revisi besar-besaran. Tapi kalau cukup valid, ya artinya berarti perlu direvisi tapi sedikit saja. Kalau sangat valid, ya tanpa revisi artinya bisa langsung digunakan bahan ajarnya. Nah, contoh hasil uji validasinya. Nih, kalau misalkan, jadi kalau validasi itu kan ada beberapa komponen ya. Ada
ada isinya, ada materinya, ada kebahasaannya, ada penyajian masalahnya. Nah, ini juga sebetulnya ini banyak sekali teorinya. Teman-teman bisa lihat beberapa, ini nggak dituliskan teori siapa, jadi kalau mau dirujuk juga mungkin kurang begitu baik kalau menurut saya. Jadi coba cari lagi uji-uji validasi untuk validitas bahan ajar, misalkan validitas modul, kalau mau silahkan. Nanti ada rentang-rentangnya untuk validitas kelayakan dari bahan ajarnya. Nanti bisa adaptasi, bisa dikutip gitu langsung bukunya siapa, sumbernya siapa, sehingga kita akan mudah untuk menentukan validasi dari bahan ajar kita sudah sampai di mana. Nah, untuk sistematikanya itu seperti ini. Yang jadi judulnya tuh, pengembangan bahan ajar materi persamaan garis lurus dengan menggunakan pendekatan saintifik, berbantuan GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematik siswa SMP. Nah, rata-rata ini hal kecil, hal sepele, tapi banyak banget yang salah. Banyak banget yang salah. Jadi tolong teman-teman ketika menyusun proposal, rujuklah atau buatlah cover yang seperti ini, karena kadang-kadang tidak ada judul proposal skripsinya, atau pokoknya hal kecil lah, tapi memang nggak sedikit juga dosen penguji atau pembimbing yang mencoret-coret cover gitu. Nah, aturan penulisannya seperti ini, mungkin sebenarnya bisa dibaca saja ya. Kita lebih kepada teknis dari R&D-nya. Ini memang diperbolehkan ya Times New Roman, Arial, Calibri ukuran 12. Tapi kayaknya lebih formal itu pakai Times New Roman gitu ya. Rata-rata itu deskripsi juga Times New Roman, walaupun di aturan ini diperbolehkan untuk Arial dan Calibri. Tapi mungkin diseragamkan saja teman-teman, kita buat dalam Times New Roman saja ya. Nah, judul bab kapital semua. Subjudul hanya huruf pertama yang besarnya. Tapi ini kalau, oh ya betul. Nanti contohnya akan di-share oleh Bu Puji ya. Real jelas proposalnya seperti apa sih bentuknya gitu. Iya, contoh proposalnya. Contoh proposalnya. Nih, halaman yang ada judul babnya ditulis di tengah bawah, sisanya di kanan atas. Tapi ini kalau sudah bentuknya bab skripsi ya. Kalau sudah bentuknya skripsi, Kalau proposal itu biasanya di kanan atas di semua kanan atau atas, di kanan atas semuanya ya Bu Nelly. Nanti ada di contohnya. Ya gitu ya. Nah, ini sistematika proposal. Jadi teman-teman untuk sekarang itu hanya dituntut untuk membuat proposal, bukan dituntut untuk buat skripsi ya. Tenang. Kalau proposal itu berarti hanya kalau dari dalam bentuk skripsi itu hanya bab 1 sampai bab 3. Nah, tapi kalau proposal itu bentuknya ya hanya poin-poin begini. A, judul. B, latar belakang. C, rumusan masalah. Tidak ada bab 1, bab 2, bab 3, tidak ada. Fokus ke seperti ini, poin-poin saja. Nah, nanti kalau misalkan ini akan dibentuk ke dalam skripsi, dari mulai judul sampai definisi operasional itu masuknya ke bab 1. Kajian teoritis itu nanti masuknya ke bab 2. Untuk metode penelitian sampai prosedur pengolahan data itu masuknya ke bab 3. Kalau di proposal ada jadwal penelitian, tapi nanti kalau sudah skripsi jadi, jadwal penelitiannya dihilangkan. Dan daftar pustaka. Jadi nanti teman-teman bikin poin A sampai poin O saja. Nah, langkah-langkah R&D-nya. Tadi sudah disampaikan sebetulnya ya. Pertama, melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan dan apa? Coba ingat, ada yang ingat studi pendahuluan itu melakukan apa dan apa? Coba Renata. Penelitian sama kajian teorinya, Bu. Bagus. Studi pustaka. Studi pustaka dan studi lapangan. Dari sana sudah punya desain produk, yang merupakan bahan cikal bakal untuk membentuk desain produk. Kemudian dilakukan FGD bersama praktisi dan divalidasi oleh ahli. Dan praktisi, ya praktisi itu guru ya sebetulnya.
uji coba terbatas, revisi, uji coba luas, revisi, validasi oleh audiens, dan final product. Ini validasi oleh audiens itu yang saya tadi bilang, validasi oleh siswa di tahapan validasi 2 ya. Nah, judul, ya tadi sudah kita samakan, latar belakang yang harus ada di dalam latar belakang itu ini ya, hal-hal yang harus ada di dalam latar belakang. Jadi, kalau buat riset itu, yang penting itu, yang paling susah itu adalah bikin latar belakang. Karena latar belakang itu adalah, apa ya, dasar atau kekuatan awal kita untuk maju ke depan. Kalau latar belakangnya udah belepotan, itu orang baca itu suka males juga, ini apa, ngomongin apa sih, gitu. Si peneliti itu ngomong apa, kalau latar belakangnya itu masih belepotan kesana kemari gitu. Yang penting penuh. Yang penting bab 1 atau latar belakang ini rada padat, 3 halaman, 4 halaman, nggak tahu isinya apa, caplok-caplok sana-sini, jadilah latar belakang. Itu kan jadi nggak bagus juga. Latar belakang yang bagus itu harus mengalir. Antar paragraf itu harus saling berkesinambungan. Yang pertama harus dipaparkan adalah pentingnya kemampuan yang mau diukur. Jadi, misalkan teman-teman mau mengukur kemampuan pemahaman matematik, ya boleh-boleh saja. Jadi, seperti apa kondisinya tentang kemampuan pemahaman itu? Kata siapa penting itu? Dari siapa dasarnya penting itu? Nah, kemudian juga harus menyampaikan bahan ajar yang dikembangkan untuk materi itu juga penting dikembangkan. Kenapa dikembangkannya penting? Berdasarkan studi pendahuluan seperti apa pentingnya? Uraikan di poin pertama, di paragraf-paragraf awal. Selanjutnya, permasalahan pada bahan ajar, misalkan ini contohnya perbandingan, apa sih? Sebentar. Didukung oleh data, kaitkan dengan peningkatan kemampuan pemahaman matematik. Nah, jadi pertama itu kan menyampaikan kalau, mohon maaf, rendahnya kemampuan pemahaman itu seperti apa, bahwa kondisi di lapangan bahan ajar tentang perbandingan itu seperti apa di lapangan, apakah hanya menggunakan buku teks saja, ataukah tidak menggunakan buku teks, guru hanya mengajarkan secara langsung, berorientasi pada rumus saja yang harus langsung diberikan, itu kan problem ya. Dan kemudian pemahaman di lapangan juga berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu memang masih cukup rendah, misalkan dari hasil survei lembaga tertentu, misalkan memang kemampuan pemahaman ini cukup masih di bawah, misalkan itu menjadi masalah. Masalah itu ditampilkan di awal. Kemudian permasalahan pada bahan ajar perbandingan sebelumnya juga seperti apa? Ya, yang tadi saya sampaikan ya. Jadi nggak pernah pakai LKPD, misalkan hanya berorientasi pada buku ajar, dan buku ajarnya bagaimana konteksnya? Misalkan buku ajarnya memang orientasinya pada rumus saja gitu. Langsung rumus, tidak mengkonstruksi pemahaman siswa, diberikan secara langsung, hanya banyak latihan contoh latihan soal saja, tidak mengembangkan kreativitas anak untuk mengembangkan kemampuan pemahamannya. Itu masalah-masalah ya. Problem-problem yang harus teman-teman paparkan di awal. Kalau teman-teman tidak memberikan masalah, tidak menyajikan masalah di awal, untuk apa teman-teman membuat pengembangan? Teman-teman melakukan atau membuat pengembangan bahan ajar, itu pasti landasannya adalah karena masalah di lapangan. Masalah di lapangan, masalah di buku ajar. Hati-hati jangan menyalahkan guru ya. Jangan sampai karena guru di lapangan mengajarkannya selalu dengan ceramah. Jangan begitu juga ya. Jadi kaji lagi, lebih teori lagi. Bagaimana, seperti apa yang ceramah itu? Apakah hanya berorientasi, berfokus pada hanya memberikan rumus dan contoh soal yang itu-itu saja? Atau seperti apa misalkan? Bagusnya juga didukung oleh riset-riset terdahulu. Bagusnya lagi, teman-teman itu studi pendahuluannya dari sekarang, buat riset, mini riset, dipublikasikan, publikasi teman-teman itu menjadi
cikal bakal kutipan teman-teman pada latar belakang. Itu akan lebih keren lagi. Liarnya. Aduh, harus bikin artikel dari sekarang. Tapi kalau pusing, ya nggak usah stres juga. Bisa juga itu dari penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian teman-teman sekarang. Nah, dari situ masalah-masalah yang ada, kemudian teman-teman memberikan solusi bahwa pengembangan bahan ajar menggunakan saintifik itu solusi yang bisa diberikan untuk masalah yang tadi teman-teman paparkan di awal. Jadi, karena konsep perbandingan itu umumnya disampaikan secara langsung memberikan rumus, dan di buku pun hanya berorientasi pada rumus tanpa pengkonstruksian pemahaman siswa untuk menemukan rumus, maka saya akan membuat sebuah bahan ajar yang mana bahan ajar tentang perbandingan ini saya desain dengan berbasiskan pendekatan saintifik dan berbantuan ICT, sehingga pemahaman siswa akan lebih terkonstruksi dengan baik dan harapannya kemampuan pemahaman siswa akan lebih baik. Nah, jadi solusi kan? Jadi jangan ujug-ujug saya bikin bahan ajar begini-begini karena bahan ajar ini begini-begini. Enggak. Harus dari masalah dulu. Kaji dulu masalah di lapangan itu apa sih. Kalau ada masalah, kemudian ada solusi. Jadi kalau bikin riset itu kan harus ada gap dulu nih. Harus ada masalah, harus ada masalah dan harapannya itu kayak gimana, solusinya tuh kayak gini loh gitu. Jangan ujug-ujug ngasih solusi tanpa ada masalah. Kan orang bikin riset itu basic-nya itu dari masalah. Orang bikin penelitian orang riset di lab cari vaksin, buat vaksin itu berdasarkan apa? Kan nggak ujug-ujug bikin vaksin ya. Orang bikin vaksin COVID, emangnya tiba-tiba keidean bikin vaksin? Kan enggak. Mereka bikin vaksin itu dasarnya adalah banyak masalah di lapangan, banyak yang sakit. Banyak yang sakit COVID, berarti bagaimana caranya saya melakukan riset untuk menghasilkan sebuah produk vaksin. Nah, sebenarnya kalau R&D itu idealnya memang dilakukan pada penelitian-penelitian basicnya lab ya, kalau kita manusia gitu. Tapi sudah diadaptasi di pendidikan bahwa R&D pun ternyata bisa diadaptasi dan diadopsi oleh orang-orang peneliti di lingkup pendidikan. Jadi bisa saja gitu, walaupun ada kekurangannya dalam apa bahan ajarnya, produknya nanti diperbaiki dan diuji coba lagi ke manusia lagi. Nah, ini ya latar belakang. Jadi ingat sekali lagi latar belakang itu jangan hanya mengandalkan ketebalan dan paparan yang begitu panjang. Jangan salah, pembimbing atau penguji itu nanti atau ahli itu membaca latar belakang itu karena banyak, oh ini pasti karena banyak, udah pasti bagus gitu. Enggak juga ya, ketika paparan yang banyak dan padat, belum tentu itu hasilnya memang sesuai dengan apa yang diidealkan dalam latar belakang. Kemarin bikin proposalnya latar belakangnya udah kayak gini belum? Belum dilihat di lapangan, Bu. Oh, belum dilihat di lapangan. Jadi bikinnya gimana? Bikin aja gitu. Saya mah pokoknya pengen bikin bahan ajar, tapi tidak ada basicnya seperti apa gitu ya. Aduh, ada namanya, saya nggak bisa nyebutin. 18510013. Barusan Anda yang buka mute. Jadi nggak dari lapangan ya. Langsung buat saja berdasarkan kesukaan mungkin ya. Iya, Bu. Kalau dari lapangan kita harus observasi ke sekolah, Bu. Iya, harus observasi ke sekolah, harus wawancara dulu ke guru. Apa yang menjadi kesulitan mereka dalam mengajar, oh itu, kemudian baru kita mengembangkan atau memberikan solusinya. Gitu ya. Silahkan boleh. Iya, Bu. Jadi fungsinya BIMTEK ini untuk penyegaran, ya, proposal yang udah jadi, direfleksi lagi, aduh saya belum ke sini nih. Nah, silahkan dipermak lagi, agar menjadi proposal yang lebih baik lagi, yang lebih sesuai lagi. Nah, masuk ke rumusan masalah, ini sebetulnya mempermudah teman-teman juga untuk menyusun. Jadi nanti rumusan masalahnya silahkan seperti ini saja. Ya. Yang pertama, bagaimana proses dan hasil pengembangan bahan ajar materi
silahkan isi. Dengan menggunakan pendekatan, silahkan isi berbantuan ICT. Ya, kalaupun tidak berbantuan ICT nggak masalah ya, tapi memang pendekatannya pendekatan yang memang inovatif. Jangan misalkan hanya menggunakan metode kooperatif tipe jigsaw, tok misalkan. Itu doang. Nah, itu tidak inovatif ya. Gunakanlah pendekatan-pendekatan yang inovatif. Carilah sesuatu yang baru yang memang kira-kira memiliki kebaruan untuk skripsi teman-teman. Jadi nanti kalau bikin proposal skripsi, kalau misalkan isinya hanya kooperatif-kooperatifan, pasti ditolak oleh pembimbing. Jadi untuk menghindari penolakan, Fania mau ditolak? Penolakan itu pedih ya. Jadi biar nggak ditolak di awal, teman-teman buatlah dulu yang sesuai ya. Cari pendekatan-pendekatan yang inovatif, yang memang biasa dan memang tren saat ini risetnya seperti apa. Nah, kalau rumusannya ada 4, berarti tujuannya pun ya ada 4 ya. Ini silakan disesuaikan saja dengan yang ada di contoh ini. Nah, setiap rumusan ada 4 ini menyebutkan nantinya bahwa di bab 4 pun harus ada 4 kajian yang berorientasi pada rumusan ini. Jadi rumusan ini tuh bukan hanya sekedar pertanyaan penelitian, tapi rumusan ini memang nanti kita gunakan untuk rambu-rambu membahas di bab 4. Ya. Bagaimana proses dan hasil pengembangan bahan ajar materi dengan ini? Berarti nanti kita harus memaparkan bagaimana alurnya, bagaimana prosedurnya, bagaimana proses pengembangan ini terjadi, dibuat dengan tahapan-tahapan yang seperti apa. Bagaimana respon guru dan siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan? Ini pun sama. Kita memberikan angket kepada guru dan siswa, nanti juga disampaikan. Kendala apa yang ditemui pada saat pengembangan? Disampaikan. Bagaimana peningkatan kemampuan pemahaman? Hasil dari tes yang diberikan itu dipaparkan. Kalau bagaimana peningkatan kemampuan pemahaman, kok bagaimana peningkatan ya? Mungkin apakah ya bagusnya ya? Nomor 4 ini. Bagaimana peningkatan kemampuan pemahaman matematik dengan menggunakan bahan ajar yang dikembangkan? Mungkin kalau peningkatannya dihilangkan itu. Iya, Bu ya. Tapi mungkin bagaimana kemampuan ya? pemahaman. Bagaimana atau apakah biasanya kalau konteksnya kognitif itu lebih ke ya, kalau karena ini kan deskripsi ya. Jadi deskripsi ya, bagaimana kemampuan pemahaman. Jadi peningkatannya aja yang dihilangkan. Dihilangkan ya karena nggak pakai gen juga ya? Ya. Jadi itu kan berarti kan respon siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Kalau ini mungkin Bu kemampuan hasil tesnya Bu, bagaimana kemampuan? Ya. Jadi tesnya bagaimana setelah dikembangkan bahan ajar begitu ya? Iya. Iya. Mungkin kalau bisa saja hasil dari yang tadi uji awal seperti apa hasil tesnya, nanti uji akhir bagaimana hasil tesnya, walaupun sampel yang berbeda paparkan saja nanti hasilnya bagaimana, karena betul tidak ada gen karena tidak memberikan tes awal, jadi ya cukup menyampaikan hasil dari kemampuan saat itu setelah diberikan bahan ajar ya. Kalau ini nanti ada penelitian diferensialnya nggak ya Bu ya? Bahan ajar itu di mahasiswa melakukannya nggak Bu di kelas? Yang mana Bu? Yang ketika siswa sudah membuat bahan ajar, kemudian diterapkan nggak di kelas dengan menggunakan bahan ajar itu? Diterapkan Bu, ketika uji coba itu mereka mengajar, diterapkan. Ya, diterapkan, kemudian diukur hasil tes kemampuannya. Nah, tapi kalau yang saya harus lihat alurnya. Kalau yang awal itu hanya satu sekolah, satu kelas, tapi kalau yang akhir itu diuji cobakannya yang luas 2 sekolah yang berbeda. 2 sekolah yang berbeda. Gitu. Tapi sepertinya tidak lantas diperbandingkan gitu, Bu. Oh, iya. Hanya berarti 2 kelas itu menggunakan
bahan ajar yang Yang dikembangkan. sama. Iya. Jadi nanti mungkin Ada ininya nggak? Ada kayak pretest, jadi pretest, post-test? Enggak ya, ini bahan ajar kayak. kalau dilihat dari rumusan yang ini ada peningkatan, saya khawatirnya memang ada pre-post ya Bu ya, pretest Ya, post-test. betul. Iya. Tapi nanti mungkin akan saya tanyakan kembali ya Bu, apakah Iya. cukup, kalau ini kan sepertinya hanya efektivitasnya aja ya Bu ya, efektivitas dilihat dari kemampuan. Iya. Jadi cukup tes akhir aja sepertinya ya. Iya sih sebenarnya ya. Iya, karena mungkin kasihan juga mahasiswa Double ya. uji uji ini itu. Iya. Ya, mungkin dibatasi saja lah nanti. Nanti saya juga akan tanyakan kepada kepada lembaga apakah akan diseragamkan si kata peningkatan itu sehingga muncul pretest atau cukuplah hanya post-test saja untuk melihat efektivitasnya si bahan ajar ini sudah bisa mengembangkan kemampuan, sudah mencapai kemampuan itu sudah bagus atau enggak gitu aja ya Bu. Iya. Ya, kemudian ini tujuannya ya tentu menjawab dari rumusan masalah yang tadi tadi diusulkan. Jadi ada 4 rumusan, tujuannya pun ada 4. Nah, untuk proses dan hasil pengembangan bahan ajar nanti di bab 4 itu nanti akan teman-teman paparkan bagaimana yang awal, bagaimana yang terbatas, bagaimana yang luas gitu. Akan ada 2 komponen. Diceritakan bagaimana yang awal, hasilnya seperti apa, hasil dan proses pengembangannya yang luas juga seperti apa. Itu harus sangat detail gitu. Sedikit-sedikit saja, kalau sekarang proposal dulu ya. Biar nggak panas. Saya juga sudah panas. Ini ternyata sudah lama saya ngomong. Kemudian manfaatnya silahkan dipaparkan. Untuk guru, itu manfaatnya apa bahan ajar ini dikembangkan. Untuk siswa, seperti apa, dan bagi pembelajaran matematika pada umumnya seperti apa bahan ajar yang teman-teman buat itu dikembangkan. Jadi jangan asal copy dari skripsi terdahulu ya. Kalau skripsi terdahulu kan itu hanya ada menerapkan pendekatannya, kemudian hasilnya bagaimana. Jadi kalau teman-teman copy paste dari proposal kakak tingkatnya akan berbeda karena teman-teman ini R&D gitu. Jadi R&D ini bahan ajarnya yang dikembangkannya apa, itu manfaatnya untuk guru apa, gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk definisi operasional, itu paparkan apa-apa yang penting yang harus muncul sebagai batasan-batasan dalam riset teman-teman. Yang pertama adalah tentang bahan ajar, kalau memang pengembangannya bahan ajar. Didefinisikan dulu bahan ajar itu apa, komponen dalam bahan ajar itu ada apa saja. Nah, tadi komponen bahan ajar itu seperti yang dituangkan tadi dalam PPT saya yang tadi kecil-kecil tadi, nanti tolong dipaparkan di definisi operasional. Pada definisi operasional tidak perlu kutipan, ya, tidak seperti kajian teori atau nanti ada di bab 2 itu enggak. Kalau di definisi operasional itu yang memang akan kita gunakan pada riset kita dan tidak usah pakai kutipan. Jadi bukan berarti teman-teman nggak jujur, bukan. Tapi memang di definisi operasional ini tidak usah ada kutipan. Jadi hanya batasan sebetulnya. Yang kedua harus memunculkan kemampuan. Kemampuan yang akan diukur. Kemampuan apa yang mau diukur? Kemampuan pemahaman. Kemampuan pemahaman menurut siapa? Silahkan diuraikan. Tapi siapanya nggak usah dimunculkan di sini. Kemudian indikator ya dari pemahaman yang mau kita ambil, itu apa? Tuliskan di poin kedua. Ketiga adalah materinya. Teman-teman mau materi apa? Tentang perbandingan misalkan. Meliputi sub-sub materi yang akan disampaikannya apa saja. Tentang perbandingan itu apa aja poin-poin yang akan disampaikan. Nah, paparkan di poin ketiga. Poin keempat, pendekatannya, modelnya, metodenya misalkan. Silakan di poin keempat, di poin kelima paparkan. Jangan lupa kalau pada pendekatan yang dipaparkannya adalah langkah-langkahnya atau karakteristik dari pendekatannya. Harus ada di poin kelima. Kemudian nomor keenam, kenapa ada pembelajaran biasa ya? Kan nggak dipakai. Pembelajaran biasa ya tidak apa-apa lah, tuliskan saja duluan ya. Tuliskan saja dulu gitu. Misalkan di sekolah tersebut biasanya pakai apa?
pakai konvensional, pakai saintifik juga, silahkan sebutkan dan tuliskan langkah-langkahnya. Jadi kalau pada bahan ajar, komponennya apa saja yang harus disampaikan, pengertian bahan ajar dan komponen, pada kemampuan matematis itu definisinya apa, indikatornya apa. Indikator misalkan dari pemahaman ada 5, saya mah Bu mau 3 aja, jangan ya. Uraikan sesuai dengan teori pemahaman itu ada berapa indikator. Jadi kalau cuma 3 mah bukan pemahaman atau pemak doang belum pemahaman. Ibarat seperti itu. Jadi harus komprehensif indikatornya dimasukkan. Terus materi apa saja, berarti sub-sub materi yang akan diuraikan, dipaparkan dalam bahan ajar apa saja disampaikan di poin ketiga. Poin kelima, pendekatan. Pendekatan saintifik misalkan atau pendekatan kontekstual teaching and learning, sebutkan apa itu pengertiannya dan langkah-langkah atau karakteristik dari CTL-nya sebutkan di sini. Pembelajaran biasa yang digunakan dalam penelitian ini seperti apa di sekolah tersebut biasanya menggunakan? Apakah tradisional misalkan, konvensional, ceramah misalkan, sebutkan ekspositori misalkan, sebutkan seperti apa gaya ekspositorinya. Kemudian kajian teoritis. Kajian teoritis yaitu sama seperti di definisi operasional sebetulnya ya. Tapi kalau di kajian teoritis tentu harus lebih komprehensif. Ambil beberapa sumber, ambil beberapa teoritis sehingga memperkaya skripsi teman-teman yang mau dibuat. Semakin kaya kajian teoritisnya, maka pembaca akan semakin yakin bahwa skripsi teman-teman ini sudah kuat atau sudah bagus karena teori yang mendukungnya banyak. Nah, pada bagian ini, nomor 1, produk yang akan dikembangkan. Misalkan tadi bahan ajar. Bahan ajar, ini susunannya sama kayak di definisi operasional ya. Silakan, bahan ajar itu apa yang harus ada di dalam bahan ajar, tuangkan. Yang kedua, kemampuannya apa. Misalkan pemahaman, saya mau ambil pemahaman itu dari Polastek, dari Scam, dari siapa, boleh dipaparkan. Nah, teman-teman nanti pakainya yang mana, kalau ini direduksi ya, disimpulkan pakai yang mana, tapi kalau menurut saya, satu teoritif full itu lebih mudah untuk nanti membuat rubrik penilaiannya ya, Bu Puji ya. Ketimbang nanti kalau kita ambil sana-sini, nanti pas rubrik penilaiannya bingung. Jadi silahkan kalau untuk kemampuannya dipilih, dipaparkan dari beberapa sumber dan teman-teman pakai yang mana disebutkan. Materi yang dikembangkan itu deskripsi secara singkat saja, misalkan tentang perbandingan itu apa, kemudian sub-sub materi yang akan disampaikan pada konsep perbandingan itu apa saja, tapi jangan terlalu panjang. Hanya materi-materi singkat yang esensial saja yang akan dituangkan nanti di LKPD. Berbeda ya, materi yang dikembangkan di kajian teori dengan nanti materi yang ada di LKPD. Karena ada banyak mahasiswa yang LKS-nya itu dibergin di bab 2. Beda ya, kalau di bab 2 ini hanya batasan materinya saja. Berbeda dengan nanti LKPD yang dikembangkan. Yang ketiga, alat atau cara, nah itu tadi tilu, enak tilu deui. Apa yang kurang coba? Pendekatannya belum ada ya? Pendekatan yang belum muncul di sini. Kajian teori harus memunculkan pendekatan yang memang mau dikaji. Oh ya, ini mungkin ya, alat atau cara itu maksudnya pendekatannya ya maksudnya ya. Nanti saya revisi lah ini. Bukan alat mungkin. Itu ya Bu Neli, tadi juga saya sebenarnya rada bingung Bu Neli akhirnya. Jadi tambahin, kalau saya mah tadinya tuh jadi nanti ditambahin, itu ada, ini ada akhirnya ujungnya Bu Neli. Dari sistematika tuh. Jadi kalau alat atau cara mengembangkan tuh kayak gimana? Bagaimana cara mengembangkan sih misalkan bahan ajar tersebut dengan seperti apa tahap-tahapannya. Nah, seperti itu teorinya. Yang kalau apa sih namanya?
seperti apa, ngapain aja, nah kayak gitu. Tapi nanti kita diskusikan ya Bu Nelly ini Oke, terkait ya. ini. Ya, mungkin untuk sementara ini dulu ya, Bu Puji ya. Mm-mm. Karena sesuai dengan definisi operasionalnya. Nah, kemudian ya ini sama ya. Cara penulisan kajian teoritis. Nah, teman-teman sudahlah dibiasakan saja menggunakan Mendeley ya. Pakai Mendeley aja bikinnya, jadi nggak salah-salah kutip. Karena kalau banyak juga peneliti itu bikinnya itu baca sekunder, pokoknya mah tina buku eta teh Fitriani 2020 misalkan ya udah saya ikutan aja walaupun nggak tahu sebenarnya sumbernya itu valid atau enggak gitu. Ikut aja dari cuplikan yang orang lain. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi buatlah cuplikan dengan menggunakan Mendeley ya. Nah, Mendeley-nya silahkan kalau tidak sesuai, disesuaikan dulu, direvisi dulu, diedit dulu secara manual di Mendeley-nya sehingga akan lebih sesuai dalam penyajian proposalnya. Ya, jadi sudah pada bisa kan Mendeley ya? Ada yang belum bisa Mendeley di sini? Nyari orang yang lagi ngelamun. Bu Nelly, Ya. sigana teh targang apa tarunduh gitunya Bu Nelly? Ya, coba apa sih yang kalian rasakan saat diberikan paparan ini? Tegang, Bu. Tegang? Nah, tegang? Kenapa tegangnya Tegang. coba disampaikan dulu? Bukan kayak tegang sih, cuman kayak deg-degan gitu. Mau memulainya teh takut apa? Takut nggak Takut bisa. banyak yang kelewat gitu ya, takut Takutnya nggak bisa. kelewat. Ya, tenang, nggak usah tegang-tegang. Nanti menghabiskan energi yang banyak. Harus santai saja, rileks ya. Jadi sebetulnya BIMTEK ini itu hanya untuk menguatkan persepsi teman-teman saja dalam menyusun proposal itu susunannya seperti ini. Sudah tahu tadi ya, dari A sampai O tadi tuh. Nggak usah dibayangin A sampai O itu ada berapa buah. Tenang. Kalau proposal itu kerjain satu-satu. Oh, sudah sampai sini, lanjut sampai sini. Kalau mentok nih bingung, Ibu, aduh, jangan sesendirian. Kalau teman-teman merasa bingung dalam satu langkah, dalam per step apapun, teman-teman bertemu dengan atau berkomunikasi dengan orang yang memang menurut teman-teman bisa memberikan solusi. Ya, misalkan nggak apa-apa ke saya juga atau di forum nanti setelah ini ya lewat BIMTEK ini di forum kita bisa. Ibu saya masih menyusun ini, saya masih. Akademik ya, Ya Bu. Tanya ke pembimbing akademik mereka. Ya betul, boleh ke PA boleh atau ya mungkin takutnya sungkan juga kalau ke PA mungkin lebih dekat ya atau di forum prodi juga nggak apa-apa, silahkan bertanya. Jadi kalau misalkan mentok itu jangan ditinggal, jangan dibiarkan ketakutan sendiri gitu. Kalau bingung itu artinya Anda berpikir dibandingkan ngelos. Kan ada ya yang cuma liatin tapi itu pikirannya lagi di mana-mana gitu, pikirannya lagi aduh saya mau buka pakai apa takjil nanti sore Ibu bikin BIMTEK kok hari Minggu sih saya kan mau masak gitu, mau jalan-jalan, mau ke Brigip. Brigip buka nggak? Saya mau ke mall, mau beli baju lebaran kok ada BIMTEK gitu. Ada yang kayak gitu mungkin. Di antara 84 orang di sini yang mendengarkannya hanya mendengarkan lantunan-lantunan suara saya. Tapi kalau teman-teman sudah merasa pusing, itu wajar, bagus. Pusing itu artinya teman-teman kalau tadi Bu Is bilang sistem sarafnya itu berkontraksi. Ingin menerima sesuatu informasi yang baru. Wajar, nggak apa-apa. Sudah tahu sistematikanya, mulai digarap. Sekarang sudah tahu ya alurnya kayak gimana. Sistematika proposalnya udah tahu. Alurnya teman-teman tuh nanti mau ngapain aja. Minimal udah kebayang aja gitu. Udah kegambar. Oh nanti saya harus bikin ini, bikin ini. Jangan dipikirin dulu semua sampai akhir, sampai final product, jangan. Dikit-dikit dulu. Oh setelah ini saya mau ini. Oh berarti sekarang tahapan saya ada di sini, berarti saya harus merancang ini. Sedikit-sedikit dulu aja, jangan dipikirin sampai nanti final product gimana. Nanti final product mau ujian, ya. Vindi ketawa aja karena dia enak ya deskriptif. Yang lain R&D. Nggak apa-apa ya, Vin. Kamu biar pengetahuan aja R&D itu ternyata lebih kompleks daripada angkatan kamu.
nggak apa-apa, bersyukur teman-teman harus ternyata bisa mengikuti atau melakukan riset yang lebih lebih mendalam lagi gitu ya. Santai aja Fania ya, sedikit-sedikit. Sekarang teman-teman bikin dulu proposal aja, template-nya sudah ada, tinggal mikirin reasoning-nya kayak gimana di latar belakang. Kumpulin sedikit-sedikit kajian teori yang memang mau dipakai di dalam proposal. Jadi nggak usah terlalu banyak berpikirnya, santai-santai aja. Untung juga nih dari jauh-jauh teman-teman itu diarahkan ya, karena nanti itu kalau dibereg-bereg mendekati Semprop, itu teman-teman mendekati PPL, mendekati KKN 2018 itu. Jadi angkatan yang sekarang sedang harus fit, harus on itu adalah angkatan 2018, giliran 2018. Jadi jauh-jauh hari teman-teman itu menyusun hal ini. Bersyukurlah. Jadi nanti pas Semprop itu minimal draft proposalnya itu enggak buru-buru untuk di ini. Kalau angkatannya Vindi, angkatan 2017 mungkin lagi riuh-riuhnya baru beres PPL ya, Vin ya? Baru beres PPL, tiba-tiba ayo Semprop dan segala macam. Sempropnya itu lagi PPL Bu, malah kan sudah beres PPL. Oh, lagi PPL ya. Ya. Jadi kalau sekarang yang 2018 agak jauh-jauh hari gitu nyusunnya. Jadi mungkin ini sesuatu hal yang memusingkan, tapi harus dilakukan. Kan skripsi tes salah satu syarat untuk memenuhi teman-teman mendapatkan gelar sarjana, begitu di covernya juga ya. Ya itu ya. Jadi tenang, rileks ya. Jangan terlalu deg-degan. Kalau deg-degan terlalu banyak, nanti sel saraf otaknya juga tegang, nggak mau nerima informasi. Ibu lanjutin ya. Nah, jadi tadi balik ke penulisan, kutipan, pakai Mendeley aja ya. Kalau yang belum bisa Mendeley-nya, belum punya Mendeley-nya, boleh minta ke ruang dibantu di ruang A5 di bagian IT, itu bisa biasanya dibantu untuk menginstalnya. Iya, menginstal dan APK-nya. Iya, itu bisa dibantu teman-teman ya, di ruang A5 biasanya. Nah, ini apa? Apa sih ini? Ketutupan di saya mah. Penulisan dalam definisi, oh udah ya. Kok bolak-balik ya? Masuk ke metodologi penelitian. Metode penelitian, ini teman-teman luar biasa, mudah sekali karena sudah diberikan template ya. Jadi buatlah kalimat yang sejenis gitu, hanya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Sebentar digeser dulu. Nah, penelitian yang dilakukan, masuk aja begitu, poin I itu, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan apa? Produk yang dihasilkan berupa bahan ajar seperti untuk materi apa? Tahapan penelitian mengikuti tahapan pengembangan dari Borg and Gall seperti pada tahap seperti ini. Nanti ini yang alur flowchart ini dimasukkan ke dalam bagian metode penelitian. Ya. Ini jadi R&D-nya R&D ala Borg and Gall ya. Bacanya salah ya. Borg and Gall. Nih ya. Udah kebayang nih ya kita mau ngapain aja. Bayangkan sajalah teman-teman yang indah-indah pada final product ya. Tapi kan mau nyampai final product juga harus start dulu di studi pendahuluan dan kepustakaan ya. Ya, begitu. Nah, ini validasi produknya itu dilakukan oleh ahli, yang satu ahli. Ahlinya itu 2 orang dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, tapi kapan Bu ketemu validasi ahlinya? Nanti pas mau bimbingan. Jadi sekarang mah teman-teman buat dulu apa? Proposal penelitian. Ya, proposal. Setelah proposal udah jadi, bikin apa nanti? Bahan ajar. Draft bahan ajar. Walaupun belum ketemu dosen pembimbing, kan nanti ketemu dosen pembimbingnya di mana? Pas FGD ya. Betul kan? Nah, di sini ya. Di forum group discussion akan bertemu dengan pembimbing. Jadi sekarang mah melakukan studi pendahuluan, membuat rancangan ya bisa dilakukan jauh-jauh hari. Nah, nanti divalidasinya oleh ahli, 2 orang dosen pembimbing. Kalau mau pakai media IT silahkan, berarti validasinya ada 3.
dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, dan ahli IT, ahli media kalau ada. Yang kedua, validasi itu oleh pengguna atau praktisi. Kalau teman-teman boleh divalidasi oleh guru yang berpengalaman di sekolah. Jadi dibaca dulu sama guru senior. Mbak, Bu, boleh tidak ini divalidasi dulu bagaimana menurut Bapak Ibu bahan ajar saya. Nah, tapi memvalidasi itu tentu ada rubriknya, ada lembar validasinya. Yang tadi saya sudah berikan contoh ya. Teman-teman juga bisa cari lagi yang lainnya. Bagaimana sih bentuk-bentuk dari format untuk memvalidasi bahan ajar itu. Nanti di scoring. Nah, scoringnya masuk ke yang mana? Apakah sudah valid atau belumnya? Begitu ya. Lu nggak ada namanya, ih saya bingung. 18510095. Kaget. Iya, Bu. Ngerti apa yang Ibu maksud? Alhamdulillah, cuman ada beberapa yang masih bingung. Apa yang dibingungin? Boleh ditanya sekarang, Bu? Boleh, sambil berjalan juga boleh. Jadi boleh ya interupsi teman-teman kalau bingung, Bu, saya nggak ngerti yang itu kayak gimana, silakan. Jadi gini, Bu, kan tadi teh judulnya itu cuman kemampuan kognitif aja. Nah, itu teh kalau kemampuan afektifnya nggak usah gitu, Bu. Nggak usah. Terus, Cukup. Bu, ada lagi yang bertanya. Yang kayak studi lapangan itu. Nah, studi lapangan itu teh, kan kita tuh cuma wawancara ke guru aja, Bu. Jadi kita teh nggak perlu bawa soal penelitian untuk siswa gitu, apa gimana, Bu? Yang awal ya, studi pendahuluan. Oh, ini Ya, studi pendahuluan kita keep dulu untuk jawaban akhir ya. Nggak apa nanti iya. karena Ibu pikir berkaitan dengan yang sedang dipaparkan, nanti dijawabnya di akhir ya, Neng ya. Boleh, Bu. Oke, nanti review lagi. Sebentar, sedikit lagi di sini. Jadi nanti validasi itu oleh dosen dan oleh praktisi guru yang berpengalaman. Sedangkan validasi produk yang kedua nih ya oleh audiens. Audiens di sini adalah siswa saja. Dilihat lagi apakah bagaimana hasilnya setelah dibaca oleh siswa. Komponen yang divalidasi meliputi apa saja dituangkan juga di sini pada bab metode penelitian. Jadi kalau bahan ajar yang divalidasi apa saja, silahkan uraikan di sini. Tentu berkaitan harus berdasarkan ahlinya, berdasarkan teori ahli. Nah, nanti kriterianya seperti apa, ada interpretasinya. Bagaimana, kapan ketika produk kita valid, kapan produk kita sangat valid. Nah, ini harus tertuang dalam metode penelitian. Subjeknya, subjek dan lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk uji coba terbatas, di mana itu hanya satu sekolah saja ya, misalkan di SMP 1 Cimahi, yang berlokasi di jalan mana-mana gitu. Yang kedua, uji coba lebih luas di sekolah mana dan SMP 3 Cimahi dan SMP 5 Cimahi misalkan berlokasi di mana tuh ya. Jadi kalau terbatas mah hanya satu sekolah, kalau luas 2 sekolah. Subjeknya dideskripsikan, subjek dan lokasi uji coba terbatas, di siapa saja, kelas berapa, yang luas kelas berapa, kelas apa gitu dituliskan. Ibu. Ya. Ya, izin Bu, kalau untuk yang tadi kan untuk yang uji terbatas ya sama yang luas itu kan yang untuk luas itu 2 sekolah yang berbeda dengan uji coba terbatas. Nah, itu yang uji coba luasnya itu Bu, si 2 sekolahnya itu harus berbeda sama yang terbatas atau misalnya yang terbatasnya itu kita pakai lagi tapi nambah lagi 1 gitu. Tambah lagi aja yang lain. Ganti aja yang sekolah lain. Oh, jadi total 3 sekolah ya, Bu ya? Ya. Ya, kasih Bu. Ya, soalnya khawatir kalau yang masih pakai sekolah yang sama bias gitu karena sudah sudah memperoleh bisa aja kan memperoleh informasi dari siswa yang kan sudah dikasih tes, misalkan tes pemahaman di sekolah SMP 1 Cimahi. Nah, nanti kita ambil kelas yang lain, nanti teh udah bocor misalkan di sekolah itu teh kan jadinya bias juga ya. Jadi carilah sekolah lain, totalnya 3. Kemudian instrumennya, instrumen non-tes dan instrumen tes. Non-tesnya adalah lembar validasi. Lembar validasi digunakan untuk memvalidasi bahan ajar. Wawancara dilakukan kepada siapa tadi? Kalau di rumusan masalah kan
respon itu dibutuhkan kepada guru dan siswa ya, untuk memperoleh data terhadap, berarti nanti yang menjadi observer itu bisa saja guru ya. Guru itu melihat kita atau mengobservasi kita, sehingga nanti angket dan lembar observasi, wawancara ini mah ya. Maaf. Ya, jadi wawancara kepada guru itu karena beliau sudah mengetahui alur dari penelitian kita. Jadi kita bisa nanya ke guru bagaimana bahan ajar yang kita implementasikan. Jadi guru kan tahu karena dia lihat langsung. Lembar observasi untuk memperoleh data apa dilakukan kepada siapa. Studi dokumentasi terhadap studi dokumentasi itu yang awal mungkin ya. Yang awal ketika teman-teman lihat di lapangan, kemudian di lapangan kan ngelihat bahan ajar yang udah ada, gitu, lihat buku ajar yang udah ada, kemudian yang literatur, nah itu termasuk ke dalam studi dokumentasi. Kemudian yang E, memberikan angket atau kuesioner kepada titik-titik untuk memperoleh data. Ya bisa saja ya, itu untuk menjawab respon-respon pada rumusan masalah yang memang kita rancang di awal. Kemudian tes ini, tes kemampuan pemahaman misalkan untuk memperoleh data tentang pencapaian kemampuan pemahaman yang dimiliki oleh siswa setelah mendapatkan bahan ajar yang kita implementasikan. Gitu ya. Ini amunisi kita yang mau dipakai untuk riset. Teman-teman kebayang apa aja yang dibuat, apa aja amunisinya apa aja dan nembaknya kemana aja. Kebayang ya. Jadi ya. Ini menyambung yang tadi yang ya, Bu. Rumusan masalah tentang penelitian, rumusan masalah penelitian tadi, kan tadi ada kata peningkatan tadi. Iya, Bu. Kemudian saya ingat ternyata di judulnya juga ada kata meningkatkan gini. Pengembangan, Bu. Oh, pengembangan. Ada kata meningkatnya. Saya balik dulu ya. Untuk meningkatkan kemampuan, kalau nggak salah di judul awalnya. Oh, betul, Bu. Ada untuk meningkatkan. Berarti ada prioritas-prioritas sudah. Iya, Bu. Iya, benar, Bu. Nanti coba saya tanyakan ya, Bu, ya, apakah di judul ini boleh hilang tidak kata meningkatkannya ya? Iya. Oke. Jadi untuk kalau misalnya di situ ada meningkatkan, berarti kan harus ada perbandingannya ya gitu ya, gimana dengan kelas yang tidak menggunakan bahan ajar tersebut. Peningkatannya di sini yang dependent sample kayaknya, Bu, ya? Dependent sample aja ya? Kayaknya mungkin lebih cocok ke situ. Karena kalau mau yang independen, alurnya pas yang mana gitu ya, Bu, yang menggunakan... Iya. Aduh, kasihan sekali ya, tapi semangat lah. Nanti kalau ada informasi lanjutan akan dikomunikasikan. Iya, siap, Bu. Nanti akan diberikan, saya akan menyampaikan hal-hal yang lebih ketika ada perubahan ya. Tapi sementara begini saja dulu, berarti nanti PPT-nya akan saya sampaikan mungkin dengan kata peningkatan dulu saja ya, Bu, ya. Nanti saya akan bubuhkan lagi kata peningkatannya pada rumusan, karena judulnya masih ada kata peningkatan. Kalau memang nanti diperbolehkan menghilangkan kata peningkatan, karena itu sangat berhubungan sekali dengan analisis datanya dan pemberian uji tesnya, nanti akan dipaparkan, akan diberikan kembali revisiannya. Oke, saya lanjut. Belum. Sini ya tadi ya, masih di instrumen. Jadi teman-teman ini ya, instrumen-instrumen ini memang kita akan gunakan untuk menjawab rumusan-rumusan yang memang tadi disampaikan, ada 4 rumusan. Jadi ini alat ukurnya itu pakai ini gitu. Jadi Bu, untuk apa ada ini semua itu? Kok banyak banget alat ukurnya? Ya untuk menjawab rumusan masalahnya. Semakin banyak rumusan masalahnya, semakin banyak tesnya, semakin banyak juga
cara kita mengolah datanya. Tapi teman-teman nggak usah bingung dulu, kalau proposal ini cukup dengan menyebutkan saja dulu, nanti kalau pengaplikasiannya teman-teman akan dibantu oleh dosen pembimbing. Nanti kan udah pakai pembimbing ya, kalau udah riset, jadi nggak akan bingung lagi. Kalau sekarang cukup menuangkan saja dalam proposal. Kemudian masuk ke prosedur penelitian, ya tahap persiapan itu ada pada awal sampai teman-teman mau sebelum ke uji coba terbatas. Tahap pelaksanaan itu ada pada uji coba terbatas sampai produk. Tahap evaluasi itu sebetulnya muncul ketika ada revisi-revisi, ketika kalau di draft ada revisi, itu ada proses evaluasi. Dan sampai kepada penyusunan skripsi akhir, itu ada pada tahap evaluasi. Silahkan dituangkan saja apa yang menjadi tahap persiapan, pelaksanaan itu apa aja, ngapain aja, dan evaluasi itu komponennya apa saja, disesuaikan dengan alur penelitiannya. Prosedur pengolahan datanya, seluruh data ini menggunakan Excel dan SPSS pengolahan datanya. Tuh ada SPSS, jadi bukan deskriptif ya Bu. Udah inferensial. Jadi nanti akan diolah SPSS menggunakan bantuan SPSS dan Microsoft Excel untuk statistika deskriptif dan inferensial. Sekali lagi teman-teman nggak usah bingung dulu, karena ini masih proposal, tuangkan saja dalam bentuk proposalnya seperti yang disampaikan pada PPT ini. Nanti ketika berjalan sampai ke dalam prosedur pengolahan data yang sebenarnya, teman-teman akan dibimbing oleh pembimbingnya. Ya, jadi jangan takut, Ibu ini gimana, Cina harus SPSS. Inferensial sama deskriptif, tenang mana nyari lab day. Ya, jangan takut ya. Sekarang mah tuangkan dulu aja di proposal. Kemudian ada jadwal, silakan jadwalnya. Ini sebetulnya hanya prediksi saja, teman-teman kalau mau semuanya ada di bulan pertama dan memungkinkan boleh diisi di checklistnya di bulan pertama. Tapi ini kelogisannya adalah seperti ini. Tuh cukup ini ya, cukup padat ya, ketika R&D ini bisa diselesaikan hanya 6 bulan. Jadi silakan curi start dari sekarang. Buatlah dulu studi pendahuluan yang memungkinkan dilakukan pada saat ini.